Halo semua, kembali lagi dalam kelas matematika bersama Miss Tina. Hari ini kita akan melanjutkan materi dengan bab 5, Scale and Proportion. Topik hari ini adalah Direct and Indirect Proportion. Types of proportion terbagi atas dua. Yang pertama, direct proportion. If two quantity are direct proportion to each other, that means that as the one quantity increases or decreases, the other quantity increases or decreases in a similar way. Indirect proportion. If two quantity are indirect proportion, is then when quantity increases and the other quantity decreases, or when quantity decreases and the other quantity increases. Jadi, direct proportion merupakan perbandingan senilai di mana ketika kuantitasnya meningkat, maka kuantitas yang lain juga akan meningkat. Atau ketika kuantitas yang satunya menurun, maka kuantitas yang lainnya akan menurun pula. Perbandingan berbalik nilai merupakan kondisi di mana ketika kuantitasnya meningkat, maka dia akan terjadi berbalik nilai, kuantitasnya akan menurun untuk yang lainnya. Atau terjadi sebaliknya, ketika kuantitasnya menurun, maka untuk kuantitas yang lain dia akan meningkat. Berikut adalah definisi dari direct proportion and indirect proportion. Selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh soal mengenai direct proportion. Soal yang pertama, diketahui upah seorang bekerja selama 1 jam adalah $20. Maka kita bisa dapatkan upah yang dia dapat selama 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Upah yang dia dapat dalam bekerja selama 2 jam yaitu $20, kita kalikan saja dengan 2 jam dia bekerja. Maka upah yang dia dapat adalah $40. Nah, untuk 3 jam dia bekerja, tinggal kita kalikan dengan upah setiap jamnya. Kita kalikan 3, maka ini kita dapatkan $60. Betul sekali. Lalu untuk yang terakhir, $20 kita kalikan dengan 4, maka upah yang dia dapat adalah $80. Nah, dari sini, dari tabel yang ada di dalam soal ini, kita bisa lihat bahwa ketika orang tersebut semakin lama atau semakin meningkat jam bekerjanya, maka akan semakin meningkat pula upah yang akan dia terima. Jadi, dia akan berlaku perbandingan senilai, betul sekali, atau direct proportion. Ya. Nah, di sini kuantitas yang pertama itu meningkat, lalu kuantitas yang lain juga akan meningkat. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari direct proportion. Nah, selanjutnya Miss punya 2 soal yang baru. Di sini soal yang pertama, kita bisa buat atau sajikannya menggunakan tabel supaya teman-teman bisa lebih mudah dalam memahami soal. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, diketahui ada 3 kg gula dengan harga 18.000. Teman-teman bisa taruh di dalam tabel ini, di mana keterangan kilogramnya itu merupakan jumlah dari gula yang akan dibeli. Nah, di sini adalah harga gula sesuai dengan keterangan yang ada di soalnya. Nah, di sini kita bisa tuliskan bahwa amount of sugar-nya itu adalah 3, lalu price of sugar ketika 3 kg itu adalah 18.000. Betul sekali. Nah, kita tuliskan saja. Nah, kita akan mencari kalau 18 kg kira-kira harganya berapa gitu ya. Nah, kita tuliskan 18-nya di sini, lalu kita buat di sini sebagai pertanyaannya. Nah, kita nggak tahu nih jawabannya berapa, makanya kita bikin di sini tanda tanya. Nah, dari tabel berikut ini kita bisa sajikan dalam bentuk perbandingan, teman-teman. 3/18 sama dengan 18.000. Iya, good. Dibagi dengan, nah, kita andaikan saja tanda tanya ini sebagai A. Jadi dibagi A. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman bisa menyederhanakan dulu bagian
Ini nih yang pertama kita bagi 3 dan 18 sama-sama kita bagi 3. Yang atasnya 1, yang penyebutnya adalah 6. Iya, betul sekali. Nah, kalau sudah kita sederhanakan, kita bisa buat nilainya sebagai berikut. 1/6 sama dengan 18.000 ya per A. Nah, kalau sudah seperti ini tidak ada yang bisa disederhanakan atau kita buat lebih simpel lagi. Nah, kita boleh cross multiplication. Apa itu cross multiplication? Teman-teman membuatnya seperti ini. Sebentar. Oke. Multiplication. Nah, kita buat nanti sebagai ini ya, sebagai berikut ya. Kita kalikan, untuk satunya kita kalikan dengan A, untuk 6-nya kita kalikan dengan 18.000. Maka kita bisa buat sebagai berikut. 1 kali A sama dengan 6 kali 18.000. Nah, kita sudah belajar di sebelumnya, materi sebelumnya. 1 kali A itu A, 6 kali 18.000 itu 108.000. Maka kesimpulannya 18 kg itu harganya adalah Rp108.000. Ya, untuk selanjutnya kita kerjakan nomor 2. Sama seperti nomor 1, kita buat tabel. Kita gantikan di dalam tabel ini. Nah, di sini ada 5 km. Waktu yang dia tempuh adalah 40 menit dengan keterangan constant speed. Lalu berapa jarak yang dia dapat ketika dia berjalan selama 1 jam. Berarti 1 jam ini sama dengan 60 menit. Betul sekali. Berarti kita tuliskan saja di sini 60, di sini kita nggak tahu berapa, maka kita buat saja tanda tanya ya. Nah, dari sini kita buat perbandingannya 5 per, nah kita anggap aja ini sebagai B. 5 per B sama dengan 40/60. Nah, kita bisa sederhanakan, betul sekali. Kita bagi 20 ya. Kita bagi 20. Di sini 2, di atas pembilangnya, penyebutnya adalah 3. Nah, kita bisa tuliskan kembali ketika sudah kita sederhanakan. 5 per B. 5 per B sama dengan 2/3. Nah, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, kita lakukan cross multiplication. Nah, selanjutnya kita buat seperti ini. 5 kali 3 ya teman-teman, dapatnya dari sini ya. 5 kita kalikan dengan 3, B-nya kita kalikan dengan 2. Maka di sini 2 kali B. 15 sama dengan 2B. Maka nilai B-nya 15 dibagi 2 ya, karena kita mintanya 1B. Nah, ini hasilnya adalah 7,5 nilai B-nya. Maka disimpulkan bahwa dalam 1 jam Amir bisa berjalan sejauh 7,5 meter. Ya, harusnya 7,5 km, sorry. Iya, di sini sudah kita bisa dapatkan hasil dari contoh-contoh direct proportion. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh soal nomor 3. Ya, di sini diketahui ada suatu gambar nih. Ya, ada pohon dan juga ada satu anak kecil yang sedang berdiri di hadapan pohon. Nah, di sini ditentukan bahwa tinggi dari anak tersebut adalah 1,60. Kita tinggal letakkan saja di dalam tabel, di mana keterangan untuk tabel yang pertama adalah tinggi badannya atau tinggi pohonnya. Lalu yang kedua adalah bayangannya, tinggi bayangannya. 1,6 Miss taruh di dalam bagian height-nya. Lalu shadow height-nya itu kita lihat dari bagian bayangannya ya teman-teman ya. 1,28 Miss Tina taruh di sini. Lalu untuk tinggi pohon masih belum tahu ya, kita masih mau mencarinya. Nah, di sini tinggi bayangannya kita dapat dari hasil penjumlahan. Iya, hasil penjumlahan 4,75 ditambah 1,25. Nah, kita bisa tuliskan dalam tabel seperti ini. Lalu kita buat menjadi bentuk perbandingan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal
membuat, misalkan kita anggap titik-titik ini sebagai A, ya, sebagai A. Nah, di sini 1,25 per 6 ya. Kalau kita tambahkan ini jadi 6 meter. Nah, kalau seperti ini mungkin teman-teman akan kesulitan. Ini 60 ya teman-teman. Kita boleh kalikan semua dengan 100 supaya tanda komanya tidak terlihat lagi di sana. Nah, selanjutnya 160 ya, karena dikalikan 100 itu jadi 160 per 100A, karena semua kita kalikan 100, 125 per 600. Good. Nah, dari sini kita tinggal sederhanakan. Sama-sama kita bagi 40. Nah, kalau kita bagi 40 berarti di sini 4, di atasnya pembilangnya 4, lalu di sini 25 ya teman-teman ya. Nah, ini sama-sama kita bagi 25 bisa. Kita bagi 25, maka yang terjadi 125 dibagi 5 kira-kira berapa nih? 125 dibagi 25 adalah 5. Lalu 600 dibagi 25 adalah 24. Good. Nah, di sini kita tuliskan kembali setelah kita sederhanakan menjadi 4 per 25A sama dengan 5 per 24. Nah, bisa kita lakukan cross multiplication. Jadinya nanti 4 kali 24 ya sama dengan 5 kali 25A. Nah, hasilnya nanti koma-koma ya. Kita kalikan 4 kali 24 berapa kira-kira? Iya, 96. Oke, nah ini 5 kali 25 adalah 125. Nah, kita cek lagi ada kesalahan atau tidak. 160 dibagi 40 sudah benar ya. 100 dibagi 40. Oke, harusnya kita tidak bagi dengan di sini harusnya kita tidak bagi dengan 40, kita bagi 4 saja ya. Yang bagian ini nih. Yang bagian ini. Nah, ini harusnya hasilnya sama dengan 40. Yang ini 25. Seperti itu. Ini harusnya 40 ya, teman-teman ya. Ada kesalahan perhitungan tadi. Ini harusnya 40, ini 40, berarti ini 960. Yang ini 125A. Maka kita bisa dapatkan nilai A-nya itu adalah 960 dibagi 125. Nah, nilai A-nya sama dengan 960 dibagi 125. Nah, kira-kira berapa nih? Teman-teman bisa mencobanya untuk menghitungnya. 7,68 iya meter. Berarti kita bisa simpulkan tinggi dari head of the tree is 7.60 iya 68. Nah, ini jawabannya. Nah, itu adalah contoh-contoh soal mengenai direct proportion. Nah, untuk next video Miss Tina akan jelaskan mengenai indirect proportion. Jadi teman-teman silahkan untuk melihat video selanjutnya ya. Kita akan belajar bersama-sama mengenai indirect proportion. Oke guys, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dalam memahami direct proportion. Silahkan untuk tonton indirect proportion video di YouTube channel Miss Tina. Terima kasih. Bye-bye.